warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi tentang syariat, hakikat, makrifat, dan tarekat. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Pertama yaitu Trimurni Laksanawati, NIM 2620002. Yang kedua, Roihatus Sifah, NIM 2620009. Dan yang ketiga, Nila Rahmatillah, NIM 2620018. Langsung saja kita ke pokok pembahasan. Yang pertama syariat, yang kedua hakikat, yang ketiga makrifat, dan yang keempat tarekat. Saya Roihatus Sifah, NIM 2620009. Di sini saya sebagai pemateri 1. Yang pertama, pengertian syariat. Syariat secara bahasa berasal dari turunan kata syara'a yash'aru syar'an, yang berarti membuat peraturan atau undang-undang. Sedangkan secara khusus, syariat berarti hukum Islam. Syariat dalam arti luas adalah din, agama yang diturunkan Allah kepada para nabi. Orang-orang sufi mengartikan syariat sebagai amalan-amalan lahir yang difardukan dalam agama, yang biasa dikenal dengan rukun Islam, dan segala hal-hal yang berhubungan dengan itu, yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Adapun syariat adalah bukti pengabdian manusia yang diwujudkan berupa ibadah, melalui wahyu yang disampaikan kepada para rasul, dan legislasi cara kita mencari sesuatu yang pasti. Syariat berisikan undang-undang yang telah ditentukan seperti hukum halal haram, yang diperintahkan dan yang dilarang, yang sunnah, makruh, ataupun mubah. Dalam pandangan kaum sufi, syariat bersifat lahir atau eksoterik. Oleh karena itu, mengerjakan syariat berarti mengerjakan amalan yang bersifat lahir dari apa-apa yang telah ditentukan oleh agama. Mencoba mengikuti tasawuf tanpa mengikuti syariat bagaikan membangun rumah berfondasikan pasir tanpa kehidupan teratur yang dibangun dari prinsip moral dan etika yang kuat, maka tidak ada mistisme yang dapat berkembang. Selanjutnya, dasar hukum tentang syariat. Yang pertama, Quran Surat Asy-Syura ayat 13, yang berisi, Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkannya kepada Nuh, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu, tegakkanlah agama, dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada agamanya orang yang kembali kepadanya. Asy-Syura ayat 13. Dalil yang kedua, Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari rahimakumullah meriwayatkan dari As-Suddi tentang firman Allah Azza wa Jalla, Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkannya kepada Nuh. Dia berkata, itu adalah agama semuanya, yakni semua bagian-bagiannya. Dari Qatadah rahimakumullah tentang firman Allah Azza wa Jalla, Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkannya kepada Nuh. Dia berkata, dan mengutusnya dengan syariat, dengan menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Riwayat ini di dalam Tafsir At-Tabari juz 11 halaman 134. Dalil yang ketiga adalah Quran Surat Al-Jathiyah ayat 18. Dan kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat atau peraturan dari urusan agama itu. Maka, ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Al-Jathiyah ayat 18. Dalil yang keempat adalah
Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48 yang berisi, untuk maksudnya umat Nabi Muhammad dan umat-umat yang sebelumnya, kami berikan syariat atau aturan dan jalan yang terang. Selanjutnya, yang kedua, pengertian hakikat. Secara harfiah, hakikoh berarti inti sesuatu, puncak, atau sumber dari sesuatu. Di dunia sufi, hakikat merupakan aspek lain dari syariat yang bersifat eksoterik, yaitu aspek esoterik atau batiniah. Secara terminologi, hakikat dapat diartikan sebagai rahasia yang paling dalam dari segala amal, inti dari syariat dan akhir dari perjalanan yang ditempuh oleh seorang sufi. Hakikat dalam pandangan tasawuf adalah inti atau rahasia yang paling dalam dari syariat, rasa, keadaan, dan akhir dari. Jika gerak-gerik dan bacaan sholat adalah syariat, maka dialog spiritual bertemu antara seorang abid atau hamba dengan mabudi yang disembah adalah hakikatnya. Jika gerak-gerik dan bacaan-bacaan yang ada dalam ibadah haji adalah syariat, maka jumpa dengan Allah adalah hakikatnya. Dalam pandangan sufi, antara syariat dan hakikat adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Al-Qushiri menjelaskan keterhubungan ini sebagai berikut. Setiap syariat yang tidak didukung dengan hakikat, maka urusannya tidak diterima. Setiap hakikat yang tidak didukung oleh syariat, maka urusannya tidak berhasil. Menurut keyakinan orang sufi juga, hakikat baru dicapai setelah seseorang memperoleh apabila thariqat telah dijalani dengan segenap kesungguhan dan setia memegang segala syarat dan rukunnya, maka akan bertemulah dengan hakikat. Yang selanjutnya adalah dalil tentang hakikat. Dalil surat At-Tin ayat 4 yang berisi, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dalil yang kedua, Quran Surat Al-Isra ayat 70 yang berisi, dan sungguh kami telah memuliakan anak mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Yang selanjutnya adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Berfirman, sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Yang keempat, Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Dan ingatlah ketika mengeluarkan dari sulbi atau tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lemah terhadap ini. Dalil yang terakhir adalah Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 yang berisi, Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu ma'rifat. Ma'rifat menurut bahasa berasal dari kata arafa ya'rifu irfan ma'rifah yang artinya pengetahuan atau pengalaman, dan dapat pula pengetahuan tentang rahasia hakikat agama, yaitu ilmu yang lebih tinggi daripada didapati oleh orang-orang pada umumnya.
Marifat dalam arti sufistik, marifat diartikan sebagai pengetahuan mengenai Tuhan melalui hati sanubari. Pengetahuan itu demikian lengkap dan jelas sehingga jiwanya merasa satu dengan yang diketahuinya itu, yaitu Tuhan. Sesungguhnya tahapan yang paling awal dari marifat adalah melihat dan merasakan tajalliyat al-asmaul husna yang dimiliki Allah, melingkupi kita sepenuhnya kawasan sifat-sifat mulia yang dimiliki Allah yang menakjubkan. Yang semua itu terjadi setelah seluruh gerbang rahasia terbuka dengan berbagai tajalliyat tersebut. Marifat adalah ujung perjalanan dari ilmu pengetahuan tentang syariat dengan ketersediaannya menempuh jalan dalam mencapai hakikat. Marifat juga adalah pengetahuan, perasaan, pengalaman, dan ibadah dalam dunia tasawuf. Yang dimaksud dengan marifat adalah pengetahuan mengenai Tuhan melalui hati dan jalan pencapaian sistematik. Dengan demikian, marifat dapat dicapai dengan melalui syariah, menempuh thariqah, dan memperoleh hakikah. Apabila syariat dan thariqah itu sudah dapat dikuasai, maka timbullah hakikah yang tidak lain daripada perbaikan keadaan. Sedangkan tujuan akhir adalah makrifat, yaitu mengenal Allah dan mencintainya dengan sesungguhnya. Menurut Harun Nasution, makrifat berarti mengetahui Tuhan dari dekat, sehingga hati sanubari dapat melihat Tuhan. Oleh karena itu, orang-orang sufi mengatakan, kalau mata yang terdapat dalam hati sanubari manusia terbuka, maka kepala akan tertutup, dan ketika itu yang dilihatnya hanya Allah. Yang kedua, makrifat adalah cermin. Kalau seorang arif melihat ke cermin, itu yang akan dilihatnya hanyalah Allah. Yang ketiga, yang dilihat seorang arif, baik sewaktu tidur maupun sewaktu bangun, hanya Allah. Yang keempat, mengambil untuk materi, semua orang yang melihat padanya akan mati karena tak tahan melihat kecantikan serta keindahannya. Dan semua cahaya akan menjadi gelap di samping cahaya keindahan yang hilang gemilang. Selanjutnya adalah dalil tentang ma'rifat. Dalil yang pertama yaitu Quran Surat Az-Zumar ayat 9. Dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 9, yang artinya, apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri, karena takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Kemudian dalil yang kedua yaitu Quran Surat Az-Zariyat ayat 20-21. Surat Az-Zariyat ayat 20 artinya, dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin. Pada surat Az-Zariyat ayat 21 artinya, dan juga pada maka apakah kamu tidak memperhatikan? Dalil yang ketiga yaitu Quran Surat An-Nur ayat 35. Yang artinya, Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang Dia kehendaki. Dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Yaitu yang keempat, tarekat. Kata tarekat berasal dari kata bahasa Arab yakni thariqah, yang berarti secara harfiah jalan, sedangkan secara etimologi berarti jalan, cara, metode, sistem, dan lain-lain. Menurut Jamil Soliba mengatakan secara harfiah, tarekat berarti jalan yang terang, lurus, yang memungkinkan sampai pada tujuan dengan selamat. Tarekat juga diartikan sekumpulan cara-cara yang bersifat renungan dan usaha indrawi yang mengantarkan pada hakikat atau sesuatu data yang benar. Profesor Dr. Haji Abu Bakar Aceh mendefinisikan pengertian tarekat adalah jalan, petunjuk dalam melakukan ibadah sesuai dengan ajaran yang ditentukan dan dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dikerjakan oleh sahabat dan tabiin turun-temurun sampai kepada guru-guru, sambung menyambung dan rantai merantai. Lebih khusus lagi, tarekat di kalangan sufiah berarti sistem dalam rangka mengadakan latihan jiwa, membersihkan diri dari sifat-sifat yang tercela dan mengisinya dengan sifat-sifat yang terpuji.
dan memperbanyak zikir dengan penuh ikhlas semata-mata untuk mengharapkan bertemu dan bersatu secara ruhiyah dengan Tuhan. Bagi kaum sufi, kehidupan di alam ini penuh dengan rahasia yang tertutup oleh dinding-dinding. Dinding-dinding tersebut diantaranya adalah hawa nafsu manusia sendiri, keinginan dan kemewahan hidup duniawi. Rahasia-rahasia tersebut mungkin tersingkap dan kita dapat melihat atau merasa bahkan berhubungan langsung jika hanya kita mau menempuh jalannya. Jalan tersebutlah yang dinamai torekot. Terdapat banyak metode yang digunakan oleh para sufi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebagian dari mereka melalui cara yang selalu dalam keadaan zikir kepada Allah. Selalu melatih diri, selalu bersungguh-sungguh untuk membersihkan hati dari sifat-sifat tercela dan hawa nafsu atau mujahadah. Sebagian lagi melalui metode 7, memperingati diri sendiri, mengawasi diri, introspeksi diri, menghukum diri, kesungguhan lahir batin, menyesali diri, dan pembukaan hijab. Bersamaan dengan itu, mereka melintasi tingkatan-tingkatan yang berupa taubat, sabar, ridho, zuhud, mahbah, dan ma'rifat. Selanjutnya adalah dalil tentang torekot. Dalil yang pertama yaitu Quran Surat At-Tariq ayat 1-2, yang artinya, untuk ayat 1 At-Tariq ayat 1 yaitu demi langit dan yang datang pada malam hari. Kemudian ayat 2, dan tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu? Dalil yang kedua yaitu Surat Ad-Jin ayat 11 dan ayat 16. Surat Ad-Jin ayat 11 artinya, dan sesungguhnya di antara kami, jin, ada yang soleh dan ada pula kebalikannya. Kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Kemudian, untuk arti surat Ad-Jin ayat 16 yaitu, dan sekiranya mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, agama Islam, niscaya kami akan mencurahkan kepada mereka air yang cukup. Dalil yang ketiga yaitu surat Toha ayat 104. Arti dari surat Toha ayat 104 yaitu, kami lebih mengetahui apa yang mereka katakan. Ketika orang yang paling lurus jalannya mengatakan, kamu tinggal di dunia tidak lebih dari sehari saja. Kemudian dalil Quran surat Toha ayat 63, yang artinya, mereka, para penyihir berkata, sesungguhnya dua orang adalah penyihir yang hendak mengusirmu, Fir'aun, dari negerimu dengan sihir mereka berdua, dengan kebiasaanmu yang utama. Dalil yang kelima yaitu Quran Surat Al-Mu'minun ayat 17, yang artinya, dan sungguh kami telah menciptakan 7 lapis langit di atas kamu, dan kami tidaklah lengah terhadap ciptaan kami. Dalil yang terakhir yaitu Quran Surat Toha ayat 77, yang artinya, dan sungguh telah kami wahyukan kepada Musa, pergilah bersama hamba-hambaku Bani Israel pada malam hari, dan pukullah untuk mereka jalan yang kering di laut itu. Engkau tidak perlu takut akan tersusul dan tidak perlu khawatir akan tenggelam. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Demikian materi tentang syariat, hakikat, ma'rifat, dan juga tarekat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.